sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Slamet Raharjo. Di usianya yang sudah 73 tahun, tentu ia ingin bisa menikmati hidupnya dengan baik. Namun, seringkali perasaan ini terhambat karena adanya masalah kesehatan. Sebenarnya usia tua bukanlah jadi penghalang untuk bisa tetap sehat. Namun, Slamet sadar, dulu pola hidupnya memang tak begitu sehat. Sehingga kini ia harus menuai apa yang sudah dilakukannya dulu. Tepatnya, ketika ia mulai berusia 70 tahun, badannya menjadi lebih mudah lemas, bahkan sering terasa dingin. Keluhan kesehatan saya di masa remaja mengalami pengapuran tulang belakang. Untuk sekarang belum ada keluhan, cuman dari hasil lab, tensi saya dinilai tinggi. Namun, bukannya membaik, kondisinya malah semakin buruk. Ia menjadi sering merasakan sesak nafas setiap kali sedang tiduran. Slamet pun khawatir dirinya bisa mengalami komplikasi penyakit. Lantas apakah Anda punya masalah yang sama seperti Slamet? Mari kita simak solusi lengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Tadi kita saksikan riwayat kesehatan dari Pak Slamet Raharjo. Ya, 73 tahun. Waduh, tensinya tinggi sekali ya. Jadi memang ini banyak yang bilang setelah pensiun ini kok penyakit jadi pada datang. Padahal nggak tiba-tiba. Mungkin dulu pada saat kerja kita nggak terlalu memperhatikan kesehatan kita. Sehingga pada saat usia pensiun baru pada muncul ya. Bersama kami di sini sekarang ada Pak Slamet Raharjo. Pak Slamet, apa kabar? Baik. Baik Pak. Baik. Gagah banget pakai jas, pakai dasi kayak anggota DPR. Alhamdulillah. Oke, dan bersama Pak Slamet juga ada dua sahabat saya, dua perempuan hebat Indonesia. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Bu Ibu? Kabar baik, kabar sehat. Sehat ya? Salam sehat. Bapak lagi ada di TV Nasional. Mungkin Bapak mau menyapa istri, anak, menantu, cucu, teman, keluarga. Boleh, silakan Pak, monggo disapa tuh. Halo saudaraku semua, teman-temanku dari perusahaan dan di luar perusahaan. Salam sehat untuk kita semua. Oke, salam sehat untuk kita semua dari seseorang yang tensinya tinggi. Pak, tensi rekor paling tinggi berapa, inget nggak? 188. Aduh, 188. Itu rasanya di badan gimana Pak kalau tensi lagi tinggi? Menurut perasaan saya biasa-biasa saja. Masa? Tidak merasakan gejala apapun, betul Nggak ya Pak kerasa ya? apa-apa? Iya betul sekali. Nggak ada pusing, leher kaku nggak ada? Tidak, iya betul. Bapak rutin nggak sih periksa? Tidak. Kenapa? Tidak merasakan kalau mempunyai masalah ya. Saat ini Bapak merasakan apa aja tentang kesehatannya? Ketika bangun tidur malas-malas, ya. Nggak langsung fresh terasa. Ya. Artinya tidak berstamina. Tidak berstamina. Betul. Bangun tidur tuh gak fresh, lemas gitu Pak? Iya, ya harus mengumpulkan energi ya. Seperti apa riwayat pola makan Bapak atau gaya makan Bapak dulunya Pak? Pola makan seperti biasa ya, sayur santan ya. Sayur Ya, santan. Ya biasalah, goreng-gorengan. Goreng-gorengan. Iya. Oke. Yang berlemak suka Pak? Iya, tentunya lah ayam. Enak ya? Iya, ayam opor ya, ayam opor. Oke, pokoknya yang pakai santan suka ya. Iya. Santan suka, goreng suka, Iya. asin-asin suka. Iya, betul sekali. Jadi ketika seseorang itu suka mengkonsumsi makanan yang disantan, itu kan lemaknya tinggi ya. Lemak tinggi itu kalau terakumulasi di dalam tubuh tentu akan mengganggu sirkulasi darah. Jadi darah menjadi tidak lancar mengalir, bisa
terjadi trombus dan itu juga memicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Lalu kemudian goreng-gorengan. Goreng-gorengan itu kan identik dengan rasa asin. Berarti penggunaan garamnya tinggi, lemak jenuhnya juga tinggi. Nah, pemirsa, orang yang suka makan goreng-gorengan, santan, itu akan membuat kemudian terjadi peningkatan natrium di dalam tubuhnya. Nah, ketika natrium di dalam tubuhnya meningkat, itu pembuluh darah itu menjadi tidak elastis dan kemudian juga sirkulasi darah menjadi tidak lancar. Itu ada hubungannya dengan kejadian hipertensi dan riwayat makan seperti itu ikut serta berkontribusi terhadap kejadian hipertensi yang Pak Slamet rasakan pada hari ini. Jadi boleh disimpulkan nih gaya makannya Pak Slamet tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak ya Pak ya? Hati-hati Pak, Bapak sudah harus berubah karena kalau tidak nanti tensinya semakin tidak terkendali. Buktinya tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita cek tensinya pun masih tinggi. Iya. Pak Slamet tuh bisa dilihat 167/86. Kalau kita cek tensi nanti keluar tuh angka di atas, ya ini tekanan darah atas menunjukkan seberapa kuat jantung harus memompa agar darah bisa mengalir ke seluruh tubuh. Semakin tinggi angkanya jantung akan semakin capek, lama-lama terjadi gagal jantung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita lihat ya tekanan darah bawah itu menunjukkan tekanan darah di mana jantung saat beristirahat. Jadi kalau misalkan semakin tinggi angkanya, jantungnya semakin tidak bisa rileks. Nah, kita lihat lagi hasil pemeriksaan gula darahnya ternyata ada di angka 239, Pak. Waduh. Ini menunjukkan kadar gula darah yang tidak terkendali. Sebaiknya, Pak, di bawah 140. Antara 140 sampai 200 masuk ke dalam kategori calon diabetes. Faktor resiko untuk terjadinya penyakit diabetes pada Bapak itu cukup banyak. Tadi kan pola makan Bapak memang belum bagus. Dan yang kedua, Bapak juga merokok kan? Dan satu hari berapa satu hari Pak habisnya? Iya, satu pak itu ya. Satu bungkus. Satu bungkus. Ya. Bungkus, iya. Satu hari satu rokok udah berapa lama? Dari kapan? SD. Oke, berarti anggap pukul 50 tahun usianya merokok, anggaplah ya. Ya, 50 tahun merokok. Ya, oke. Dan Bapak tahu kan ya pasti bahwa di dalam rokok itu terkandung berbagai zat kimia. Jadi ketika banyak zat-zat kimia masuk ke dalam tubuh kita, zat-zat toksik, zat berbahaya dengan pola makan yang juga tinggi gula, garam dan lemak, itu akan menyebabkan terjadinya plak atau sumbatan di dalam pembuluh darah. Nah, kalau kemudian sumbatan ini tidak diatasi, Pak, itu akan membuat kemudian aliran darah itu akan tidak bisa mengalir dengan lancar. Dan itu bisa mempengaruhi kerja jantung menjadi berat. Dan kemudian pembuluh darah itu sendiri bisa pecah. Jadi komplikasi yang akan mungkin terjadi untuk kondisi Pak Slamet hari ini, ya bisa serangan jantung, kemudian bisa stroke, dan bisa juga gagal ginjal serta penyakit kronik lainnya. Nah, ini yang harus kita atasi. Jadi Pak Slamet harus melakukan perubahan gaya hidup sehat tentunya. Pola makannya diubah, merokok juga harus di-manage, kalau bisa berhenti. Tentunya dengan berbagai cara yang bisa Pak Slamet tempuh nanti gitu ya, dengan motivasi yang kuat itu sudah bisa. Dan kemudian juga melakukan olahraga dengan rutin. Tidur pun harus diatur sedemikian rupa. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana Bu Rita menjelaskan ya mengenai gaya hidup sehat, anjuran untuk memberhentikan rokok. Tetapi ada juga yang bisa kita lakukan sebagai upaya tambahan dalam menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi laser. Penggunaan teknologi laser yang hari ini akan saya dan Mbak Rita jelaskan adalah laser dengan intensitas rendah, digunakan pada pergelangan tangan kiri, bertujuan untuk menyinari dua pembuluh darah nadi dan juga titik-titik akupuntur. Pada pergelangan tangan kiri kita ini terdapat titik akupuntur PC atau singkatannya dari kata perikardium sekitar jantung, lalu ada HT jantung itu sendiri dan ada LU yaitu lungs paru-paru. Ketika digunakan nantinya kesehatan jantung dan juga paru-paru bisa terjaga dengan lebih baik. Di satu sisi, gula darah tinggi beserta dengan penyempitan pembuluh darah ini bisa memicu terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Nah, sumbatan ini gambarannya seperti demikian pemirsa. Seperti gumpalan darah ya namanya trombus pemirsa. Kalau misalkan dia nyumbat di pembuluh darah otak, nanti bisa memicu terjadinya serangan stroke. Kalau misalnya nyumbatnya di pembuluh darah jantung, nanti terjadilah serangan jantung. Penggunaan teknologi laser secara rutin nantinya akan membantu menguraikan sumbatan atau gumpalan darah tersebut sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Tujuan utamanya adalah kita ingin menjaga kualitas darah dan pembuluh darah.
Di sisi lain, ketika kita bisa mendapatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan baik, otomatis kesehatan organ vital kita juga akan terjaga. Salah satu manfaat utamanya adalah tentunya mencegah terjadinya komplikasi. Pemirsa, ketika rutin menggunakan teknologi laser, maka laser ini akan mengaktifkan mitokondria. Jadi di dalam tubuh kita ada namanya mitokondria yang dikenal sebagai dapur energi yang kemudian bekerja untuk merubah gula menjadi energi. Jadi teknologi laser kita gunakan di pergelangan tangan kiri akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui lapisan epidermis, dermis, sampailah ke pembuluh darah. Ketika sampai di pembuluh darah kemudian akan membawa gula darah ini untuk ke mitokondria diubah menjadi energi. Jadi Pak Slamet akhirnya bisa memahami bahwa ketika gula di darah itu sebagian besar diubah menjadi energi, berarti kadarnya akan turun. Nah, tidak hanya kadarnya akan turun, tapi Pak Slamet pun akan menjadi lebih bertenaga. Jadi orang-orang yang rutin menggunakan teknologi laser, maka kadar gula darahnya akan terkontrol dan kemudian juga dia memiliki stamina yang lebih baik. Jadi pemirsa yang memiliki keluhan yang sama dengan Pak Slamet, yang tadi kemudian juga sudah merasakan pada pagi hari sudah lemas, tidak bertenaga, tidak bisa langsung beraktivitas, maka gunakanlah teknologi laser secara rutin. Bisa kontrol kadar gula darah dan bisa menghasilkan energi. Yang diperbincangkan tadi bentuknya seperti ini. Kecil, ringan, portable. Kita bisa menggunakannya setiap hari, ya. Pagi dan malam hari kalau saran dari kami. Dan bisa menggunakannya sambil melakukan aktivitas apapun. Contohnya, saya lagi kerja saya pakai nih ya. Boleh di rumah sambil rebahan silahkan. Ya, atau mungkin mau Anda sambil masak boleh, sambil nyetir boleh, sambil olahraga, sambil traveling, sambil ibadah, sama sekali tidak mengganggu pemirsa ya. Jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Terutama buat Anda pemirsa yang mau ibadah naik haji, jangan lupa ya dijaga kesehatannya karena ibadah haji bukannya soal spiritual tapi juga soal fisik. Bawa teknologi laser selama Anda berada di tanah suci. Tapi sekali lagi pemirsa, jangan sampai kita abai dengan kesehatan tubuh kita. Lakukan pola hidup sehat sekarang juga, nggak boleh ditawar besok-besok, nggak. Dan lengkapi usahanya dengan menggunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol seperti yang saya gunakan ini. Ini alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan rutin sehari 2 kali, pagi dan juga malam, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Sekali lagi pemirsa, harapannya mencegah kita amit-amit kena komplikasi ya. Apakah itu stroke atau serangan jantung atau gagal ginjal, tidak ada yang menyenangkan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya pemirsa? Semudah Anda menghubungi call center Gogomol yang nomornya sudah ada di layar kaca. Ada kan? Ada di sini, gitu kan ya. Silakan hubungi sekarang juga atau mau Anda hubungi nanti ketika waktu Anda lebih luang, boleh foto aja dulu ya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol yang nomornya sekali lagi ada di layar kaca. Itu adalah nomor call centernya Gogomol ya. Silakan hubungi sekarang juga pemirsa supaya kita tidak menunda lagi gaya hidup sehat. Oke? Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat.
Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang saatnya kita bicara fakta bahwa hipertensi menyebabkan resiko jatuh pada lansia. Kita sering mendengar cerita ini. Mungkin orang tua kita, tetangga, sahabat, ya orang tuanya seperti apa. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Mbak Preti bisa bantu jelaskan? Jadi pada dasarnya tekanan darah tinggi ini dapat mempengaruhi aliran darah Anda pemirsa. Ketika terjadi hipertensi, maka aliran darah menuju ke otak maupun ke sistem vestibular, yaitu pusat pengatur sistem keseimbangan yang ada di telinga dalam menjadi terganggu. Otomatis area tersebut bisa mendapatkan suplai darah yang kurang dari seharusnya. Hal tersebut mengakibatkan lansia ini mengalami rentan jatuh, menjadi limbung, menjadi keliengan, menjadi disorientasi terhadap ruang yang mengakibatkan lansia ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami jatuh apabila lansia tersebut memiliki hipertensi. Padahal tanpa hipertensi saja, lansia memang sudah beresiko lebih tinggi. Karena ototnya melemah, refleksnya pun melambat. Ditambah lagi dengan tensi tinggi, maka hal tersebut bisa berujung kemana-mana. Ketika jatuh pada lansia, pemulihannya pun menjadi lebih sulit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali jatuh pada lansia ini bisa mengakibatkan disabilitas. Bahkan bisa mengakibatkan gangguan gerak. Oleh sebab itu, apa sih yang bisa dilakukan? Pertama, tensi tinggi jangan dibiarkan. Walaupun tidak berasa sakit kepala, tidak berasa hal yang lain, tetap harus dikendalikan. Ya Pak Slamet ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah modifikasi lingkungan. Jangan sampai ada kabel berserakan. Lalu di tempat kamar mandi harus ada tempat pijakan yang sifatnya lebih kasar. Agar bisa mencengkram. Ya, jangan sampai licin. Betul, sepakat. Nah, lalu yang ketiga adalah melatih otot. Otot tungkai kaki ya, terutama ya bagian depan, belakang, betis, pinggang. Ini harus dijaga dengan baik volumenya, agar mencegah terjadinya jatuh dan juga membantu untuk meningkatkan refleks dari lansia tersebut. Dan yang terakhir pastinya kita upayakan agar kualitas darah dan pembuluh darahnya selalu dalam keadaan baik. Ingat, lansia yang jatuh ini bahaya, bisa berujung kemana-mana. Ya, bisa nah, fatal. sekarang faktanya sudah dibeberkan, tinggal Anda bertindak. Saya juga baca dari riwayat Bapak, katanya Bapak sering mengalami itu ya, sering lupa ya Pak ya? Sebelumnya sih perasaan saya bagaimana ya? Lupa apa tidak lupa? Saya ya, Gimana kalau mencari barang sesuatu, cari kemana-mana kan, terus saya sudah muter-muter saya itu. Muter-muter ternyata. Tapi Sana sini sana. taunya Nggak taunya sebelumnya ada di meja di sini. Begitu melihat begitu, waduh, kamu bagaimana? aduh. Itu nyambung juga Pak, Nyambung, ke tensi Bapak, ke gula darah Bapak Pak. Selain itu Pak, Oh. ada keluhan pusing, vertigo, Tidak. Cuma Limbung-limbung? ya, begitu mudah emosi ya. Bagaimana Pak pendengaran? Pendengaran Agak berkurang atau bagaimana ini Pak? agak berkurang, kayaknya apa pengaruh merokok atau bagaimana? Agak panas sedikit. Gitu. Oh gitu, oke. Nah jadi mungkin kalau terkait tadi Bapak suka nggak fokus gitu kan, ya itu kan hubungannya dengan bagaimana fungsi kognitif Bapak, ya kan? Nah itu ada hubungannya Pak dengan sampai tidak zat gizi ke otak, sampai nggak oksigen ke otak. Nah bagaimana caranya zat gizi dan oksigen itu sampai ke otak, itu syaratnya adalah aliran darah harus lancar. Nah, bagaimana caranya sirkulasi darah lancar kalau tekanan darah Bapak tinggi, kadar gula darah tinggi, tentu itu akan membuat bahwa sirkulasi darah menjadi tidak lancar dan berdampaklah pada daya ingat, pada fungsi kognitif, pada fokus dan konsentrasi. Saya lanjut ya Pak, berikan solusi. Bagaimana caranya biar kemudian oksigen, zat gizi, sirkulasi darah lancar ke semua organ tubuh, termasuk ke organ otak gitu. Nah, teknologi laser ini menjadi satu kesatuan dengan
dengan ada yang disebut sebagai teknologi ke intranasal. Jadi alatnya digunakan di intranasal atau di rongga hidung. Perlu diketahui bahwa di rongga hidung itu banyak sekali pembuluh darah yang ukurannya kecil-kecil tapi banyak dan tersambung ke pembuluh darah besar di otak. Jadi ketika kemudian teknologi laser menstimulasi pembuluh darah yang kecil ini, dia akan menghasilkan namanya nitrit oxide. Sehingga pembuluh darah itu akan menjadi lebih lebar dan lebih elastis. Sehingga oksigen dan zat gizi sampailah ke otak. Dan pembuluh darah di otak juga akan menjadi lebih lebar, lebih elastis dan bisa berfungsi dengan baik. Nah, yang terjadi adalah perbaikan kesehatan di wilayah otak ini, di area otak ini. Yang terjadi adalah mencegah terjadinya sakit kepala, pusing, migrain, vertigo, juga mencegah sinus, demensia, kemudian juga mencegah stroke dan mencegah serangan stroke berulang. Dan rutin menggunakan, maka fungsi kognitif akan meningkat, daya ingat akan meningkat. Dan juga kesehatan pada mata, pada telinga jadi lebih baik. Kemudian aliran darah ke wajah juga menjadi lebih banyak dan kemudian juga wajah terlihat jadi cerah. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Yang memiliki masalah yang sama, yang ingin peredaran darahnya lancar sampai ke otak, gunakanlah teknologi laser lengkap dengan intranasalnya. Nah, mungkin banyak juga pemirsa di rumah yang sama seperti Pak Slamet. Setelah pensiun, biasanya kan mendekati lansia tuh, muncul satu persatu penyakitnya. Biasanya yang paling sering ditemukan adalah hipertensi. Dan ini memang berkaitan dengan seiringnya bertambah usia. Jadi di dalam tubuh kita secara alami, di dalam dinding pembuluh darah itu akan dihasilkan sebuah zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat NO ini akan beredar ke seluruh tubuh. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, faktor penuaan, maka produksi ini mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, di mana plak ini akan menumpuk di dalam dinding pembuluh darah dan mengakibatkan aliran darah menjadi tidak baik. Ujung-ujungnya adalah tensi menjadi tidak terkendali, beban kerja jantung menjadi meningkat, terus sirkulasi aliran darah maupun oksigen menjadi menurun, organ vital mengalami kekurangan suplai oksigen maupun kekurangan zat gizi. Nah, hal tersebut tidak boleh didiamkan. Kita bantu optimalkan kembali dengan menggunakan teknologi laser. Digunakan pada pergelangan tangan kiri karena nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menyinari dua pembuluh darah nadi Anda dan nantinya dipicu kembali untuk menghasilkan nitric oxide dalam jumlah yang baik. Nitric oxide yang dihasilkan ikut beredar ke seluruh tubuh, membuka pembuluh darah, tensi jadi stabil. Beban kerja jantung jadi lebih asik, aliran darah dapat berjalan dengan baik. Otomatis ya resiko komplikasi bisa kita turunkan. Kita cegah hipertensi, salah satunya dengan mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, buat Anda yang baru bergabung, Pak Slamet punya riwayat apa? Ini dia pemirsa. Yuk kita belajar dari kisahnya beliau. Hipertensi, ya, punya hipertensi, tekanan darahnya memang selalu tinggi dari dulu. Nafas sering sesak, dalam posisi tidur itu, wah makanya tidurnya nggak pernah nyenyak. Tidur nggak nyenyak, tensi makin tinggi lagi, gitu kan ya. Dan beberapa kali terasa nyeri di ulu hati, ya. Terus juga bangun tidur bukannya seger, yang ada malah lemes. Ya wajar aja, diabetes dan hipertensi ada dalam tubuhnya. Apa yang menjadi anjuran dan juga saran dan solusi dari para praktisi? Nih, jadi silahkan buat Pak Slamet dan juga Anda yang punya masalah yang sama ya. Pak, kontrol ya Pak ya. Hipertensinya, ya, gula darahnya juga dikontrol, rutin, berkala, diperiksa. Kalau dapat obat dari dokter, dikonsumsi. Rutin, disiplin. Jangan mengurangi, menambah, atau memberhentikan tanpa seizin dokternya. Ya, pola makan diperbaiki, istirahatnya diperbaiki, olahraganya juga harus rutin, ya, minimal 150 menit per minggu, dan lengkapi dengan menggunakan teknologi laser yang tadi sudah kita bahas. Siap sehat, Pak? Siap. Mau menjalankan apa yang sudah diberikan saran dari praktisi? Siap. Siap mengupayakan pola hidup sehat? Siap. Siap menggunakan teknologi laser? Siap. Yes!
Sampaikan salam buat keluarga di rumah Pak. Ya, sampai jumpa lagi Pak Slamet, terima kasih. Dan juga terima kasih buat Mbak Preti dan juga buat Ibu Rita buat penjelasannya yang bisa dipahami oleh kami semua. Jadi ayo lakukan pola hidup sehat dan pesan sekarang juga alat kesehatan Aculaser dari Gogomall. Karena alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ya, digunakan secara rutin, ini Aculaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol sama asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi, ya, serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Jangan lupa itu nyawa taruhannya pemirsa, ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan dapatkan Aculaser dengan cara menghubungi call center Gogomall sekarang juga, yang nomornya sudah ada di layar kaca. Silakan Anda hubungi pemirsa ya. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan Aculaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall yang nomor call centernya sudah ada di layar kaca. Yuk hubungi sekarang juga, jangan sampai kita menyesal kena komplikasi. Sekali lagi pemirsa, kami pamit tapi jangan lupa jaga kesehatan, gunakan Aculaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Dulu ya itu, dulu kan istilahnya migrain, ya karena mungkin dicek kolesterolnya tinggi ya. Dan ya kalau sholat ya keliengan gitu kan, tidur juga gelisah, nggak ini kan, ya kebas dan lain-lain lah. Tensi 175. Peredaran darah lancar, terus tidur juga lancar, udah nggak ada migrain lagi, dan saya jalankan terus pola hidup sehat dengan olahraga dan makanan sehat. Tensi tadi 116. Terima kasih teknologi laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aculaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.